Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebaikan, dan kemudahan dalam proses belajar mengajar hari ini. Untuk anak-anakku semuanya, kita sama-sama membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Sebelum kita belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Yadi Village Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Fungsi dalam aturan masyarakat antara lain yaitu pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial, menjaga kerukunan anggota masyarakat, kemudian sistem pengendalian sosial. Nah, ini adalah salah satu fungsi norma di dalam masyarakat. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu, apa yang akan kita pelajari dan apa yang dimaksud dengan hukum? Nah, di sini yang pertama adalah negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Menurut Piaget, negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu A. Supremacy of law, artinya adalah tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. B. Equality before of law, sehingga orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik warga bagi rakyat maupun pejabat. Kemudian C. Human rights, diakui dengan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Lalu jaminan Undang-Undang Negara Republik Indonesia di sini pada tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya, silakan kalian perhatikan pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 di sini. Lalu contohnya membayar pajak. Ini adalah sebuah contoh bentuk warga negara yang taat terhadap norma hukum. Pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum juga dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara, contohnya seperti polisi, jaksa, dan hakim.
Secara garis besarnya, fungsi daripada norma hukum adalah: satu, fungsi hukum memberikan pengesahan atau disebut legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Dua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Tiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana dalam pembangunan. Lalu kita akan membahas keadilan. Keadilan berasal dari kata adil dalam Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah sebagai tindakan atau tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya manusia. Kemudian nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu sebagai berikut. A. Keadilan distributif adalah suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara wajib mematuhi keadilan dalam bentuk keadilan yang membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atau hak kewajiban. B. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib mematuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan undang-undang yang berlaku. C. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Ini adalah menurut Kailan. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sistem peradilan negara Indonesia terdiri dari A. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Nah, ini adalah sistem peradilan negara Republik Indonesia. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa yang melanggar satu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi biasa disebut sanksi hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dihendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok, individu atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan sehingga orang yang dihukum menjadi orang yang baik lagi sebelum kembali lagi ke tengah-tengah kehidupan. Berikan hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. A. Pembalasan atas kesalahan. B. Penjeraan baik yang bersifat untuk umum maupun untuk pelaku. C. Rehabilitasi. E. Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. E. Mengisolasi pelaku untuk pencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain, menurut Jimli Asyidki. Lalu di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu hukum pokok dan hukum tambahan. Dan menurut Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP, pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu. Bagi orang yang melanggar norma hukum juga tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana, tetapi juga dapat mencangkup hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Di dalam hukum perdata,
Hukumannya berupa ganti rugi dan sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian orang tersebut. Lalu di dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukuman berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seseorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin pengemudi, pencabutan izin terbit, dan sebagainya. Ini menurut Pipin Syarifin. Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan suasana keadilan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Keadilan itu diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum demi tegaknya keadilan. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan masyarakat, seperti tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Lakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan untuk hidup masyarakat melalui lembaga peradilan. Baiklah, semoga materi ini kalian dapat memahaminya dan silakan kalian simak lalu kemudian ringkas materi ini. Terima kasih, tetap semangat dan jadilah siswa yang selalu mentaati norma di lingkungan sekolah dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.